Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Emmanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Waspada, Belalang Pencuri Berkat. Hari-hari ini kita sungguh harus waspada dan harus semakin mendekat serta melekat diri kepada Tuhan. Dan harus sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Karena setan sedang menyebarkan pencuri berkat ke seluruh dunia untuk menghabisi anak-anak Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Pencuri berkat diibaratkan sebagai belalang. Belalang seringkali diartikan sebagai suatu yang menyebabkan berkat yang sebenarnya sudah dipersiapkan atau dijanji Tuhan buat kita, sehingga berkurang, terhalang, tercuri. Istilah lain di Alkitab bisa berupa pundi-pundi berlobang. Dalam Yoel pasal pertama ayat 4 kita dapati ada 4 jenis belalang, yaitu yang pertama belalang pengerip atau gazam. Gazam adalah belalang yang berbentuk ulat yang sangat kecil, memakan daun-daun pohon yang sedang ia tumpangi. Daun ini berbicara tentang kehidupan rohani yang terdiri dari waktu-waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan serta membaca firman Tuhan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Maka kesaksian sebagai orang percaya menjadi pujar kalau kita tidak lagi memiliki keinginan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk membaca firman Tuhan. Saat keintiman dengan Tuhan telah memudar, maka tanpa sadar kita telah dibantai oleh belalang pengerip ini. Bagaimana kita dapat mendeteksi kehadiran belalang pengerip ini? Ketika kemarahan, ketidakpuasan, iri hati, kepahitan, rasa tidak puas, komplain sama Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Hal ini telah menjauhkan keintiman kita bersama Tuhan. Buanglah kekecewaan dan sakit hati yang masih bercokol dalam hidup kita. Karena sakit hati bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dalam tubuh manusia. Yang kedua, belalang pindahan atau arbeh. Belalang gazam kalau didiamkan akan membesar jadi belalang arbeh. Belalang arbeh ini khusus memakan buah. Buah berbicara mengenai buah Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika kasih kepada Tuhan mulai kendor, maka kasih kepada sesama pun mulai hilang. Yang timbul adalah mementingkan diri sendiri, rasa egois, mau menang sendiri. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih-Nya. Kita harus belajar menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada sesama. Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mazmur 37 ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang ketiga, belalang pelompat atau yelek. Belalang ini khusus memakan batang pohon atau kulit pohon. Batang pohon berbicara tentang api atau semangat, gairah, keinginan, gelora cinta. Ketika kehidupan ibadah kita mulai tidak bersemangat lagi, kita sudah mulai malas untuk beribadah bersama-sama dalam persekutuan maupun ibadah di gereja.
maka dampaknya hidup kita mulai kehilangan gairah untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Maka pasti kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita, sehingga tidak mempunyai gairah lagi untuk melayani Tuhan. Pelayanan menjadi beban berat, bukan kesukaan, tetapi hanya untuk memenuhi kewajiban. Bila hal ini terdeteksi dalam kehidupan kerohanian kita, maka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang 11 katakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Bila kesuaman rohani ini tidak ditanggulangi serius, maka Anda pasti dimuntahkan. Wahyu pasal 3 ayat 15. "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Tuhan sangat sedih melihat orang beribadah pasang surut, tidak serius. Ibadah tidak bergairah karena kerohaniannya mulai dimakan belalang yelek ini. Sebab itu kita harus mempunyai roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, dengan hati yang selalu mendekat dan melekat pada Tuhan Yesus. Yang keempat, belalang pelahap atau kasil. Belalang kasil adalah belalang dewasa. Belalang ini khusus memakan akar pohon. Akar pohon berbicara tentang iman percaya kita. Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bila iman kita digerogoti oleh belalang pelahap ini, maka habislah kekristenan kita. Karena dasar kepercayaan kekristenan seseorang telah dihancurkan. Lukas pasal 18 ayat 8. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Firman Tuhan ini ada karena kebanyakan orang Kristen yang kehilangan iman karena dimakan oleh belalang kasil. Kapan iman itu sedang dibantai oleh belalang kasil? Kata pelahap identik dengan sikap rakus, serakah, tamak. Maksud dari arti kata pelahap ini bukanlah pelahap makanan, tapi kerakusan yang sangat tidak disukai Tuhan, tapi disukai iblis. Pelahap apakah itu? Pertama, pencuri kemuliaan Tuhan. Pelayanan dengan motivasi yang bukan kemuliaan kepada Tuhan sama artinya sedang melahap kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mengambil atau memakai bagian Tuhan. Misalnya, banyak alasan sehingga tidak memberi, melakukan satu hukum dan mengabaikan hukum yang lain. Memang kita tidak mencuri, tapi tidak mengembalikan perpuluhan. Yang ketiga, dalam hal panggilan, seharusnya bukan bagian kita. Contoh, kita dipanggil untuk worship leader, yaitu memimpin umat Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi karena suka bicara, pengen jadi pengkhotbah, sehingga fokus untuk banyak bicara daripada membawa umat menyembah Tuhan. Maka ketika kita lakukan demikian, maka kita tidak lagi sesuai kehendaknya dalam panggilan kita. Maka dalam hal ini kita disebut pelahap, karena kita menelan yang seharusnya bukan menjadi bagian kita. Jadi kalau Tuhan menempatkan Anda di belakang layar menjadi pendoa misalnya, jangan pusing untuk ingin tampil. Tahukah Anda bahwa Tuhan sudah sediakan berkat khusus untuk Anda karena Anda melakukan sesuai kehendak Tuhan? Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidupku. Roh Kudus, tolong aku untuk berkata-kata sesuai firman-Mu,
sehingga orang merasakan buah Roh Kudus mengalir melalui hidupku, sehingga aku tetap bergairah mengasihi melayani Engkau dengan roh yang menyala-nyala. Tambahkan iman percayaku untuk mengikuti, berjalan dalam kehendak-Mu, sehingga yang kupikirkan, kuucapkan, kulakukan maupun itu baru berupa niat hatiku. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Dengan melakukan hal itu, maka sahabat sedang mentaati perintah agung Tuhan Yesus. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-like saja. Salam dan doa dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.